yaitu budaya positif kepada rekan-rekan guru lainnya, yaitu rekan-rekan guru SD Negeri Bulat itu. Rencana diseminasi akan saya laksanakan Kamis minggu depan. Untuk itu mohon nanti izin dapat memberikan bimbingan, bantuan dan pendampingannya agar acara bisa berjalan dengan lancar. Saya juga izin mudah-mudahan rekan-rekan guru SD Negeri Bulat itu dapat menghadiri acara tersebut semuanya, namun jika ada yang berhalangan saya juga tidak memaksakan. Demikian rencana saya, Bu, mohon untuk ditanggapi. Bu Santi, menanggapi rencana Bu Santi mengenai sosialisasi dan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif, saya izinkan, silakan dipersiapkan pengulangnya dari materi dan tempatnya sehingga Kamis minggu depan acara dapat berjalan dengan lancar. Selaku kepala sekolah, saya sangat mendukung kegiatan yang akan Bu Santi lakukan di depan. Semoga acara itu dapat berjalan lancar dan budaya positif ini nantinya bisa diterapkan di sekolah ini. Jadi semua guru itu bisa menerapkan tidak hanya di kelas sendiri tapi untuk kelas yang lain juga. Itu Bu Santi, monggo selaku kepala sekolah insya Allah saya siap membantu mendukung semua kegiatan dari Bu Santi. Terima kasih atas dukungannya, atas izinnya. Mudah-mudahan acara minggu depan dapat terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SD Negeri Bulat itu yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita semua diberi kesehatan sampai hari ini dapat bertemu, dapat berkumpul dalam kegiatan yang diadakan oleh Bu Santi, yaitu sosialisasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dari program guru penggerak yang sedang diikuti oleh Bu Santi. Mari kita dukung kegiatan ini. Semua yang nanti akan disampaikan oleh Bu Santi mohon untuk diperhatikan, karena nantinya Bapak Ibu semua akan mempraktekkan di kelas sendiri-sendiri. Selain dukungan dari Bapak Ibu, juga dukungan dari putra-putri dari SD Negeri Bulat Kidul. Nantinya budaya positif ini untuk diterapkan di sekolah kita dan menjadi suatu budaya tidak hanya saat ini tapi untuk seterusnya. Budaya ini terus berkembang di SD Negeri Bulat Kidul. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon dukungan dari Bapak Ibu semua dalam kegiatan yang disampaikan oleh Bu Santi nanti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Bulat Kidul, yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru SD Negeri Bulat Kidul. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa berkumpul untuk acara sosialisasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif sebagai tindak lanjut untuk pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyumas atas nama saya sendiri. Untuk berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lastri Juliani SPDSD karena telah memberikan waktunya untuk mensosialisasikan kepada guru dan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk aksi nyata saya yang akan dilaksanakan minggu depan atau mungkin besok pagi. Nah,
untuk sosialisasi kali ini tujuannya adalah ada dua, yaitu menyamakan persepsi pemahaman budaya positif. Jadi kita akan membahas tentang budaya positif yang akan diterapkan di sekolah SD Negeri Jembelah Kidul. Untuk yang kedua, nanti menginformasikan langkah tindak lanjut aksi nyata yang akan dilaksanakan di sekolah oleh saya sendiri sebagai tugas. Nah, dari awal pertama adalah kita harus tahu dulu pengertian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, biasanya disiplin ya, yang biasanya terlintas di benak kita, pengertian disiplin itu biasanya hubungannya adalah tata tertib, teratur, kepatuhan, dan pada peraturan, atau biasa kita kenalnya hukuman. Jadi kalau disiplin sudah terkait dengan hukuman, itu adalah paradigma lama yang salah. Nah, disiplin positif yang akan kita terapkan di sini adalah nanti sebagai bentuk kontrol diri. Ya, kontrol diri itu bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Tidak ada dari pihak luar yang mengontrol diri kita. Nah, untuk apa? Untuk tujuan mulia. Tujuan mulianya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal atau yang dikenal dengan virtus itu yang akan dilaksanakan pada sekolah. Nah, apa nilai kebajikan? Nilai kebajikan di sini adalah sifat positif manusia. Karena manusia sendiri itu pasti memiliki karakter yang bagus, karakter yang mulia. Nah, ini kita gali, kita maksimalkan dalam setiap potensi individunya dalam peserta didik. Nah, yang akan kita capai untuk saat ini sesuai dengan programnya Mas Menteri, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila 6 dimensi tersebut kita kembangkan menjadi nilai-nilai kebajikan yang bisa diterapkan dalam sekolahan. Itu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Jika semuanya bisa diterapkan, nanti itu karakter dari anak itu sudah sangat mulia, sudah tercapai dan sudah bagus sekali untuk nanti diterapkan atau mungkin untuk nanti siap di masyarakat. Yang kedua, ini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia ini ada 3, Pak Bu. Jadi motivasi kita hidup berperilaku atau bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari itu ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, jadi kita berperilaku biar tidak dihukum. Nah, yang kedua itu mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi atau dari instansi. Nah, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Dari 3 motivasi ini yang kita harapkan dari siswa, dari kita sendiri harusnya nanti dulu, next dulu. Nah, yang kita harapkan adalah untuk yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi untuk motivasi kita munculkan motivasi internal, yaitu untuk tujuan disiplin positif dari diri kita sendiri, bukan dari eksternal. Kalau imbalan agar tidak dihukum itu berarti motivasinya dari luar. Nah, nanti perilaku manusia atau dari tingkah laku peserta didik yang akan kita ambil untuk penerapan disiplin positif adalah kita wujudkan untuk tujuannya untuk menghargai diri sendiri dari peserta didik itu sendiri. Jadi nanti motivasinya dari dalam diri sendiri. Lanjutnya, nah yang berikutnya adalah pengertian dari dihukum, ya, hukuman. Dihukum itu dihukum oleh penghargaan. Jadi kita sudah biasa memberikan penghargaan kepada orang lain, nah kepada peserta didik terutama. Sebetulnya penghargaan itu ternyata itu mengandung arti itu sebagai hukuman. Kenapa bisa dikatakan hukuman? Itu kalau berjangka panjang. Tapi kalau jangka pendek tidak masalah. Tapi kalau tujuannya penghargaannya itu untuk jangka panjang, itu kita serasa sedang menghukum dari peserta didik tersebut. Nah, dari penghargaannya yang pertama, penghargaan itu menghukum, ya. Contohnya itu ketika
penghargaan menghukum ketika anak diberi ranking, ya. Ranking 1 itu pasti bangga sekali. Ranking 2 itu juga bangga. Tapi ketika jangka panjang, nah ini nanti ketika ranking 2 tidak dapat ranking, nah ini menjadi sebuah seperti hukuman bagi anak tersebut, itu menjadi minder, menjadi tidak berkembang karena merasa kemarin harusnya saya ranking 1, tapi karena ranking 2 harusnya ranking 2 ternyata turun lagi. Nah, dari rankingan tadi akhirnya jadi anak tidak mau berkembang, seperti merasa terhukum. Jadi memang ini untuk rankingan itu kalau untuk jangka panjang memang tidak disarankan, ini karena menghukum. Kemudian mengurangi ketepatan. Nah, ini ketika diberi penghargaan, mengurangi ketepatan itu ketika anak diberi penghargaan, kalau penghargaan mungkin hanya jangka pendek nggak masalah. Kalau jangka panjang itu biasanya anak terfokusnya pada ini imbalan. Terus saya melakukan ini karena nanti saya dapat penghargaan, ya. Karena nanti saya akan dapat ujian. Nah itu nanti ketika penghargaan itu hilang atau imbalannya hilang, berarti itu ketepatannya atau kualitas dirinya atau kemampuannya itu akan menurun. Ya, jadi ini mengurangi ketepatan, mengurangi potensi dirinya, tidak efektif juga merusak hubungan. Merusak hubungan ini contohnya tadi sudah ranking 1, ranking 2 turun jauh banget, ranking 3, ranking 4, ranking 8. Tapi ada rasa iri dengan ranking yang atasnya yang kemungkinan tidak turun dari dirinya sendiri. Nah ini menyebabkan merusak hubungan antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Itu kalau untuk jangka panjang. Ini untuk penghargaan. Berikutnya Mbak. Sudah sama, itu mematikan kreativitas. Nah, yang disarankan setelah penghargaan tidak disarankan untuk jangka panjang adalah dengan bentuk program kebajikan atau apresiasi, yaitu mendapatkan pengakuan. Jadi penghargaan itu sendiri tidak berupa mungkin barang atau mungkin dengan piala atau yang lainnya kalau dalam jangka panjang. Nah ini diberikan pengakuan atau apresiasi, yaitu secara khusus pribadi, kemudian bisa ini kepada semua murid tapi bergantian. Nah, terus secara konsisten, terus terfokus pada proses bukan hasil. Jadi anak tidak hanya yang pintar saja yang dapat pengakuan, tetapi misalnya ada anak yang tidak pintar akademis, kita akui oh anak itu terampil, anak itu mungkin lincah. Nah kita bisa menyebut mengakunya, memberi apresiasi dengan sang si lincah, si rajin misalnya. Nah itu berarti sudah mengapresiasi, bukan memberikan penghargaan berupa barang atau berupa yang selama ini kita berikan berupa barang sesuatu, bukan sebagai pengakuan kepada semua orang. Jadi hanya yang tertentu saja. Tetapi untuk yang secara khusus ini tetap ada secara khusus, secara pribadi, secara bergantian. Nah, jadi nanti semuanya mendapatkan pengakuan. Kemudian konsisten. Jadi jangan ada misalnya biasa kita memberikan penghargaan, pengakuan kepada si A, kok ketika ada si B yang biasa kita anggap kurang menonjol, dapat misalnya keyakinannya atau mungkin percaya dirinya atau kemampuannya tinggi, kita akui. Jadi kita objektif secara konsisten, tidak hanya memandang yang biasa dapat penghargaan itu yang biasa kita berikan apresiasi, tapi semuanya, walaupun terkadang anak tersebut tidak mendapatkan pengakuan. Kemudian lanjut lagi. Nah ini terus untuk hukuman. Nah kenapa nggak boleh untuk hukuman? Nah kita terapkan apa namanya konsekuensi. Jadi hukuman dengan konsekuensi itu ada bedanya. Kalau hukuman ini pasti menyakitkan karena kita mungkin malu ya, atau mungkin merasa malu, merasa sakit hati atau apa ya, tapi kita tidak tahu. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena ini berawal dari kesepakatan. Jadi konsekuensi timbul ketika sudah ada kesepakatan dua pihak. Kalau hukuman ini biasanya diberikan oleh satu pihak.
begini ya. Nah, karena memang kita umumnya biasanya pakainya yang penghukum ya. Orang Indonesia biasanya apa Pak? Hukum. Awas ya nggak ulangi mending esok hukum. Esok ambil nang guru. Jadi ada awas-awasnya. Itu menunjukkan bahwa kontrol dari guru itu penghukum. Yang diharapkan nanti adalah guru itu kalau ada siswa yang melanggar aturan melakukan segitiga restitusi. Nih, segitiga restitusi ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. 3 segitiga ini bisa terbolak-balik, dilaksanakannya boleh. Ya, lanjut Mbak. Oh, belum dulu. Yang ini dulu. Nah, ini. Menstabilkan identitas, contohnya saya baru latihan untuk menerapkan hanya untuk sekedar tugas, karena saya juga baru tahu ternyata pertama ketika anak membuat salah ini kita harusnya memanggil anak tersebut ketika istirahat atau pulang sekolah. Kita panggil, misalnya berantem 2 orang 3 orang, tidak boleh dipanggil semuanya. Ketika kita face to face, biar anak itu keluar unek-uneknya, bisa jujur ya, bisa terbuka, itu dipanggil satu-satu saja. Kita bicara, nah kita tanyakan kepada anak tersebut alasannya, alasan melakukan apa. Yang mudah-mudahan sih yang penting sudah sesuai dengan rancangan yang saya lakukan. Untuk ke depan misalnya dan bocah biasa boy, misalnya budaya positif ada apa. Nah itu berarti kita belum mengena ke nurani dari anak-anaknya tersebut. Karena ini untuk menggali dari karakter anak, menggali kesadaran diri anak, kesadaran dari hati mereka. Jadi kalau kita bisa menggali kesadaran mereka, maka motivasi internalnya akan muncul. Tapi kalau tidak, ya kita walaupun sebagai kita sudah bergerak, sudah mencoba untuk menggali semaksimal kita, tapi tidak bisa, ya kita tidak bisa untuk memaksakan, karena memang bukan kewenangan kita. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada komentar atau mungkin ada usulan, boleh saya tampung, nanti bisa saya perbaiki rancangan saya yang tadi saya paparkan. Setuju atau tidak, nanti boleh guru kelas mendampingi atau boleh membantu saya ketika melaksanakan tadi, membuat kesepakatan bersama dengan anak-anak dan memunculkan budaya positif apa yang mereka nanti inginkan dari kelas 4, 5, 6, terutama seperti itu tadi. Cukup ya Pak Bu? Nggak ada ini ya, yang penting sudah saya sampaikan. Cukup Ibu? Oke, setuju ya? Ya misalnya nanti itu saya berharap ada saran, masukan, karena saya juga masih belajar Bu untuk mengembangkan apa yang diminta dari budaya positif tersebut. Nanti kita coba saya terapkan nanti dengan apa pengetahuan yang saya miliki, mudah-mudahan sih berjalan dengan lancar. Apabila tidak bisa berjalan dengan lancar, mohon bantuannya. Apabila memang ada yang kurang atau ada yang tidak sesuai dengan rancangan dari saya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya, 1/2 jam lebih ya, sudah bisa untuk absen. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dimulainya pukul 7. Ya, pukul 7 sekolah dimulainya pukul 7 itu adalah suatu masuk sekolah pukul 7, nanti istirahatnya pukul 9. Ya, betul sekali, itu adalah suatu peraturan. Nah, bagaimana peraturan di kelas kita? Mari kita buat kesepakatan di kelas kita bersama-sama ya, agar semuanya bisa melaksanakan peraturannya dengan baik dan tertib. Dan kelas kita nanti juga akan menjadi kelas yang tertib juga. Oke? Nah, nanti kalian akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan. Ya, sebentar dulu. Diperhatikan dulu. Kesepakatan kelas 3. Kita akan membuat kesepakatan kelas 3. Bagaimana caranya? Nanti tugas kalian menuliskan satu kalimat saja kesepakatan apa yang akan kalian berikan di kelas 3 ini. Nanti akan guru bagikan ini satu persatu. Silahkan kalian catat kesepakatan apa yang baik untuk kelas 3 kita ini. Paham ya? Ada pertanyaan? Oke, guru bagikan. Menulis kalimat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ada bermacam-macam. Iya, boleh. Nah, silakan kalian catat kesepakatan kelas yang akan kalian buat contohnya agar kalian menjadi bersih. Maka harus apa? Menyapu atau apa ya? Menjaga agar silakan kalian pilih satu dari kesepakatan kelas yang akan kalian lakukan. Boleh lebih dari satu ya, boleh lebih dari satu kesepakatan. Dua boleh dua. Satu kak jenengannya kan sering dengar. Ya dulu kecil nggak apa-apa. Apa kecil? Pola boleh pikat. Mengumpulkan tepat waktu. Apa boleh kaca belum? Sudah selesai atau belum membuat kesepakatan kelasnya? Sudah. Sekarang kita tempelkan satu persatu. Ntar dulu, nanti dulu. Mulai dari Farhan, silakan ditempelkan di papan tulis. Selanjutnya Mas Isun, Aska, Iya kali, Faris, Mas Bintang. Ya, nanti Bu Guru tempelkan. Selanjutnya Mbak, ayo Mbak. Kok bisa nempel? Iya, nanti Bu Guru tempelkan. Nanti Bu Guru tempelkan. Ya, sudah, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kesepakatan kelas yang pertama ini ada satu, mengumpulkan. Tugas tepat waktu. Terus dua ini ada saling menghormati.
santun. Tidak boleh kecuali berarti mengerjakan tugas sendiri. Pukul. Kalau lagi makan apa? Tidak boleh memotong pembicaraan orang. Ditanya apa? Dan anak-anak kita sudah mencapai kesepakatan kelas 3 yang pertama menjaga kebersihan kelas, yang kedua ada mengumpulkan tugas tepat waktu, yang ketiga adalah senyum sopan santun, yang keempat ada mengerjakan tugas sendiri, kelima saling menghormati, menghargai, menolong dan menyayangi, yang enam tidak memotong pembicaraan. Selanjutnya kita akan membuat kesepakatan tentang konsekuensi apabila kelas kita, anak-anak kelas 3 ini tidak melaksanakan yang menjadi kesepakatan kelas ini. Apa konsekuensinya? Ada usul? Apa? Yang betul dong. Masa nggak ada usul? Bagaimana? Nyapu? Ngepel? Boleh? Ya, boleh ya. Nyapu ngepel agar kelas kita menjadi bersih. Setuju? Apabila anak-anak kelas 3 melanggar dari kesepakatan kelas ini, maka konsekuensinya anak tersebut harus menyapu dan mengepel. Setuju ya? Tidak bukan dari Paris. Ini makan. Satu makan cuma satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kenapa? Semangat pagi anak-anak.
harus ditaati. Biasanya kalau tata tertib atau aturannya dilanggar atau tidak ditaati akan mendapatkan apa? Hukuman, mendapatkan sanksi, ya, mendapatkan konsekuensi, ya. Nah, hari ini sekolah kita, ya, kalau sekolah sudah ada tata tertibnya. Nah, sekarang untuk kelasnya kita buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu nanti kita dapatkan dengan nanti kalian mengusulkan apa yang kamu inginkan di dalam kelas ini, ya. Bisa dari segi apa ya, tadi kebersihan, ya, kerapian, kamu buat kalimat sendiri, ya. Kemudian tentang PR boleh, tentang piket boleh, ya, tentang yang berantem, ya, godu-godu atau membuat keributan. Nanti kamu buat kalimat satu anak boleh, satu boleh lebih dari satu, ya. Nanti ditulis di sini. Setelah ditulis nanti tidak perlu diberi nama kamu, nanti tempelkan di papan tulis. Paham? Ada pertanyaan dulu? Sebelum guru bagikan, namanya ini sticky note, ya. Sticky note itu kertas tempelan yang memo, ya. Nah, tanpa dilem, sudah ada lemnya, nanti kalian tulis. Kalau kurang atau salah boleh minta lagi, ya. Ya. Nanti dapat satu anak, satu kalian tulis. Yang gampang dibaca Bu Guru. Ada meket-meketnya sudah dari langsung. Wah, mantap, baik. Ditahan dulu ngantuknya. Nah, itu jam berapa nih? Dengan ngantuk baik apa keluarin dulu? Ya, ya, silakan mulai ditulis sih. Boleh lebih dari satu, boleh kurang dari satu. Oh, kurang dari satu, lebih dari satu, boleh satu, ya. Ditulis biar gampang dibaca. Pertama judul gak usah ditulis saja strip, boleh di gambar apa? Oh, lah menjulat malah. Ditulis kalimatnya, misalnya tentang kamu tentang mau kebersihan. Nah, biar kelas ini bersih, apa yang kamu inginkan, misalnya setiap anak, ya, setiap anak harus bagaimana tentang kebersihan, ya. Boleh tentang pikirnya, boleh apa yang dilakukan apa. Boleh seperti itu, misalnya di dalam kelas apa yang harus kamu lakukan, ketika edukasi apa yang harus dilakukan, boleh, ya. Atau mungkin tentang apa, misalnya PR, boleh kamu jawab tentang PR, ya, yang selalu lupa. Kalau tidak mau buku, boleh menaati, mematuhi atau mengerjakan sesuai dengan yang tadi yang sudah disepakati. Misalnya kamu harus menaati aturannya, berarti kamu harus mematuhi aturan sesuai dengan yang disepakati. Nuruti bahasa Jawa nih, ya, mentaati. Makanya kamu usul yang kira-kira nanti bisa kamu laksanakan. Jangan usul sendiri, ternyata nanti kamu langgar sendiri, ya. Ini aturan kita buat bersama, nanti juga kita laksanakan bersama, ya. Jadi nggak boleh yang berat-berat banget. Gimana? Boleh 2, 3 boleh, nanti guru bacakan semua. Listrikin boleh, ditulis 1, 2, 3 boleh, dibintang-bintang boleh, dilope-lope boleh, ya. Dihiasi yang bersempat boleh, dihias-hias. Pakai pulpen boleh, ya. Yang sepunyanya tapi produk pulpen menyelang-selang, ya. Yang ada di hadapanmu adanya pulpen, ya pulpen. Pensil, ya. Boleh. Usulkan misalnya tentang kalau kamu nggak berangkat atau boleh, atau ketika kamu izin mau keluar kelas bagaimana, atau ketika pelajaran, ya, apa yang kamu inginkan, yang diinginkan dari guru boleh, ya. Yang namanya kesepakatan kelas kan warga kelas ini, guru juga warga kelas juga, ya.
yang diinginkan oleh kamu dengan guru apa? Boleh ya. Gitu. Apa? Ya boleh cari lagi ya. Enggak harus kebersihan toh ya. Semuanya boleh tentang keamanan, ketertiban di kelas, tentang tanggung jawab, tentang boleh ya. Kalau bisa tidak ada kebersihan toh, nanti semuanya bersih berarti mau kebersihan toh di kelasnya ya. Nah, kemarin saja kita buat peraturan kelas ada beberapa kan ya, tidak hanya kebersihan, kemudian gitu. Sudah selesai? Apa ada yang kurang? Sticky note-nya ada yang kurang? Apa tidak kurang? Sudah selesai? Sudah. Nah, yang sudah selesai silakan untuk ditanya di papan tulis sticky note-nya yang tadi sudah diisi dengan usulan kalian. Tempel. Boleh jejernya, atasnya, bawahnya, yang penting jangan tutup. Nah, nanti dari 9 anak ini nanti guru pilih yang sama atau mungkin nanti kita buat kalimat. Yang sudah duduk kembali. Nah, kita semangati ya. Nah, coba kita bacakan usulan-usulan yang dari kalian. Nah, yang pertama ini ya, guru bacakan menaati piket sesuai jadwal. Nah, bagus. Berarti kepengen piketnya sesuai jadwal. 2, tidak boleh membuat kegaduhan di kelas. Ya, berarti kepengen ya tidak rapi ya. Yang satu lagi, ketika tidak ada guru, tidak boleh membuat kegaduhan ya. Tidak hanya nggak ada guru juga tidak boleh membuat kegaduhan. Lagi, melaksanakan piket sesuai jadwal sama berarti ya. Yang lagi ini, setiap anak harus melaksanakan piket sama piket. Membuang sampah pada tempatnya bagus, berarti menginginkan kelasnya kita bersih. Jika ingin ke WC meminta izin kepada guru ya. Ketika ada guru terutama ya, kalau nggak ada guru misalnya di kantor boleh, misalnya ke kantor izin ke guru dulu boleh, kalau tidak ya boleh langsung ke belakang. Jika ingin bertanya harus angkat tangan ya, angkat tangan itu setelah ditunjuk nanti baru ini. Setelah ini adalah piket sesuai jadwal ya, berarti banyak yang piket sesuai jadwal ya. Terus setiap anak melaksanakan piket
berisik juga kedua-duaan. Membuang sampah dan ini juga sama. Ya, nih. Tidak sama sih. Dulu, coba lihat di depan tadi yang pertama yang paling banyak apa sih? Ya, tentang apa tadi? Tentang kebersihan, tentang siapa tadi yang dibahas yang diminta kamu? Tentang apa? Nah, berarti kita buat kalimatnya bagaimana? Semuanya begini. Semua siswa ada berapa siswa saja? Oh, berapa pasti ya? Semua berapa nih hari? Ya, sampai gondrong sedikit berarti setuju? Hari itu dan hari ini yang sangat telat sih. Ya berarti semua siswa melaksanakan apa? Melaksanakan tiket tiket sesuai jadwal. Sudah dibuat belum jadwalnya? Jadwal tiket sudah dibuat? Ya sudah, itu sudah tinggal ditaati, hafalkan 1 minggu berapa kali tiket? Berapa kali? Ada yang 2, ada yang 3 ya. Ada yang 2, ada yang 3. Gak masalah karena siswa kita sudah. Yang kedua, ada apa yang sama? Banyak yang sama. Tentang apa? Membuat kegaduhan. Berarti jangan pakai kata jangan. Ya berarti yang biar tidak gaduh namanya apa? Kebalikannya gaduh. Apa? Jangan pakai tidak boleh. Nah, gaduh berisik lawannya apa? Suasana yang bagaimana? Suasana berisik. Suasana yang tenang ya, tenang. Terus apa lagi ya? Nyaman ya, tenang, nyaman ya. Nah, berarti apa? Semua siswa menjaga kebersihan, menjaga apa? Tadi kembalikan apa? Kembalikannya berisik, menjaga iya, ketenangan ya. Ketenangan dan biasanya judulnya ketenangan dan ya boleh dan kenyamanan di mana ini? Di dalam kelas dan di dalam sudah ini di dalam kelas. Nah, ya nyaman itu kenyaman ulangan ya. Kenyamanan di dalam kelas. Dalam kelas ya. Setuju seperti ini? Terus apa lagi tadi yang hubungannya dengan sampah? Ada tadi yang maksudnya sampah. Ya, berarti apa? Menjaga kebersihan. Kalau ini tadi tiket menjaga kebersihan yang setiap pagi. Kalau ini berarti menjaga kebersihan setiap hari. Setiap hari. Kewajibannya siapa? Iya, dengan guru juga ya. Walaupun guru tidak tercantum semua siswa dan guru, tapi guru juga ikut memberi contoh. Berarti apa? Semua siswa apa? Menjaga kebersihan dengan cara apa? Ya, maksudnya dengan cara membuang sampah sembarangan. Membuang sampah. Ya, sampah di tempatnya. Terus apa lagi? Yang keempat ada lagi tadi. Oh, kalau ke WC, nih ke WC bagaimana ke WC tadi? Harus apa dulu? Oke, tuh kamu jauh dulu ya. Pendek sampai lah ya. Biar tidak kepanjangan, langsung piket saja ya tadi ya. Apa berarti? Melaksanakan tiket Sesuai
Nah, yang kedua apa ini? Menjaga ketenangan dan kenyamanan di dalam kelas. Nah, EPP langsung Pak. Ini tentangnya semuanya. Menjaga ketenangan dan kenyamanan. EPP ya, dan kenyamanan saja ya. Bisa di dalam kelas, bisa di luar kelas, kenyamanan. Nah, yang keempat apa ini? Menjaga kebersihan. Apa mau membuang sampah di tempatnya? Mau yang dibuang yang mana? Membuang sampah saja? Ya, membuang sampah di tempatnya apa pada tempatnya? Ya, belum membuang sampah pada tempatnya. Oke. Yang terakhir tadi tentang izin ke WC, bagaimana kalimatnya? Apa? Meminta izin jika apabila ya meminta izin apabila atau jika mau ke WC saja atau mau ke WC? Hah? WC ya, mau ke WC boleh atau keluar kelas ya. Ya. Oh iya, kenapa ya? Melaksanakan tiket ketinggalan sesuai jadwal. Nah, di sini ya, jika mau ke WC, apalagi tadi bermain bersama. Tentang apa lagi? Kegaduhan sudah. PR, tentang PR tadi ada yang usul PR. Oh, berarti apa? Mengerjakan PR. Iya, ada tepat waktu yang dimaksud. Ketika dicocokkan sudah siap. Mengerjakan PR tepat waktu. Nah, satu lagi tadi yang usul setiap kalau berangkat sekolah memeriksa alat tulis terlebih dahulu, jadi tidak meminjam terus menerus. Nah, apa kalimatnya ini? Kalimatnya bagaimana? Coba. Bagaimana kalimatnya? Tentang ini apa? Ya tidak meminjam boleh, tapi bukan setiap hari ya. Nah, misalnya cuma sekali 2 kali nggak apa-apa, boleh, ibu setuju ya. Tapi tetap tidak meminjam boleh ya, boleh ya. Ya jangan pelit, yang penting tapi tahu diri ya. Ajawabin ya pinjam malah sing dipinjami kasih mentong-mentong menang ya. Nah itu berarti tidak tahu diri ya. Kita walaupun meminjam dijaga, terus jangan boros-borosan. Pinjam minta label 10 sebulan kita telepon TV ya. Oh, ikhlas apa enggak kalau dimintai untuk itu? Enggak ya, gunakan semestinya. Berarti apa ini? Periksa apa? Tadi alat tulis ya, alat tulis apa? Sebelum berangkat sekolah. Sebelumnya ini bisa pagi, bisa malam ya. Bukan hanya mau sekolah munggah motor meriksa, harus sampai kayak dulu ya. Semuanya sudah semuanya ya. Oh, Anda mendengarkan ya? Mendengarkan apa? Penjelasan guru. Nah, apa ada yang tidak mendengarkan penjelasan kalau guru sedang menerangkan? Ada ya. Nah, sekarang kita sepakat mendengarkan penjelasan guru saat pelajaran. Ya, cukup ya? Sepakat seperti ini? Sepakat? Sepakat bersama-sama? Sepakat? Bisa dijalankan? Insya Allah. Ya, insya Allah itu berarti sudah
dengan izinnya Allah ya, tidak dilanggar. Nanti berarti kita tuangkan ini dalam kertas yang sudah Bubur siapkan di sini. Nanti ditulis yang besar-besar, yang tulisannya besar-besar, pensil dulu ya. Nanti boleh judulnya yang tulis siapa? Info misalnya. Nanti nomor 1 aku sih tulis ya, nomor 2 aku sih tulis lah, 3 aku sih tulis. Nah ya, boleh dibagi rata. Paham ya? Nanti ada lembar untuk kelas 4 ini. Ya nanti. Ini Sakifa. Nomor 1, siapa Cung? Yang mau nulis nomor 1 Cung? Yuk, Gilbran. Nomor 2 Cung. Asila. Nomor 3 Cung. Ya, Nova. Nomor 4 Cung. Rosut. Sing menang sing yeah. Oh, nomor 4 berarti Nayara. Nomor 5. Sut, nggak sing anak caloro. Yo, sing menang sing nomor 5. Satu orang nanti siapa nomor 5 Hanif, nomor 6 Cung. Nah 2 orang lagi Sut ya. Ya nomor 6 siapa? Irfa. Nomor 7 Cung. 7 ya, menghias Nur ya. Mulai kerja silakan. Kalau belum umuman tempatnya ya nanti bisa itu apa berdiri kan, dicoba susah apa enggak, agak miring, nah kayak gitu ya. Boleh nomor 1 dulu ya, boleh ya. Melaksanakan Ada yang menggaris itu, tepinya digaris dulu itu ya, biar itu nanti pinggirannya buat menggaris apa boleh nomor 1? boleh nanti. Oh, nomor 1 lah kayak binang sing gede Bran, tulisannya Bran kurang hurufnya setinggi itu yang kotak itu, kayak Bu Guru itu nulisnya, tapi hurufnya kecil-kecil, M-nya yang besar. Nah, udah penghapus. Dia penghapus kayak gini, melaksanakan Kalau sudah berikan ke temannya. Yuk lakukan. Bu Guru, ini yang es itu asli di begini ya Bu Guru? Iya. Esnya ada buat hiasan. Yang sudah boleh duduk lagi. Gantian sama yang belum. Kita sama Bu Guru. Iya sama. Yang anak laki-laki belum sini? Iya. Yes, terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam? Tidak. Oh, kayaknya orang makan pramuka sih kita sih ya. Yang tepuk pagi berapa kali? Tepuk pagi 1, tepuk siang 2, tepuk malam 3. Jadi malam ini fisik masuk 3 ya, tidur sih. Kita coba ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Malam tidak bunyi. Lagi tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk malam.
Bener ya, berarti Bu Guru sing kurang. Tapuk malam, pagi, malam, nah, satu kali lagi, konsen. Tapuk pagi, malam, nah, malamnya di sini lagi. Tapuk siang, siang, pagi-pagi, siang pagi, malam, pagi. Ya, berarti sekitar fokus ya. Sedikit saja ekspresinya yang sudah nanti kalau diajari kelamaan. Nah, hari ini Bu Guru mau mencoba mendiseminasikan. Ada yang tahu bahasa diseminasi? Ada yang tahu? Diseminasi caranya mengimbaskan, menularkan, mengajari kamu ya tentang kesepakatan kelas yang akan kita buat untuk kelas ini. Kelas mana suaranya? Kelas berapa? Ini? Ya. Yang keras lagi? Ini? Bukan patung sih ya. Kelas 5 dan kelas 6. Nah, nanti kesepakatan kelas kita buat seperti aturan kelas, tapi kamu yang membuat aturannya apa saja yang diinginkan kamu saat pembelajaran, saat di kelas, saat di sekolah ya. Kalau bisa jangan pakai kalimat negatif yang ciri-cirinya pakai kata apa saja tadi? Tidak boleh, jangan, dilarang, jangan pakai kata ini ya. Boleh tentang kesepakatan apa? Tanggung jawab boleh, kebersihan boleh, tentang kerukunan dengan teman boleh, tentang pas pembelajaran dengan Pak Guru boleh ya, tentang misalnya keadaan kelas mau bagaimana boleh. Ditulis satu anak minimal 1, berarti boleh lebih dari 1. Kalau minimal boleh ya, kalau lebih dari 1 boleh, kurang dari 1 nggak boleh. Masing-masing punya satu-satu, diharapkan berbeda ya. Dengan yang pastikan keinginannya ada yang berbeda ya, ada yang sama. Misalnya kepengen yang disiplin ya, terus kebersihan juga kepengen, bisa sama dengan teman. Tapi mungkin ada hal lain. Nanti Bu Guru bagikan sticky note ini, kalian tulis kesepakatan kelas yang kalian inginkan. Setelah ditulis pakai pulpen boleh, pensil boleh. Bu Guru kasih space ini. Bagian sini adalah kelas 6, bagian sini kelas 5. Kalau sudah nanti setelah terkumpul semua, Bu Guru bahas. Nanti kalian tulis di sini seindah mungkin bareng-bareng satu kelas satu ini. Siapa yang tulisannya bagus atau yang pintar menghias kerjasama sampai terbentuk ini. Kalau sudah nanti ditempel di bawah kelas masing-masing, dipajang di dinding untuk pengingat kalian. Jika melanggar kesepakatan kelas nanti ada konsekuensinya. Kalau dulu istilahnya hukuman. Kalau hukuman kamu boleh demi ya, tapi kalau konsekuensi itu akibat dari melanggar kesepakatan. Paham? Ya, sekarang kita mulai. Tolong untuk kelas 5 ini dibagi kecil banget, nanti tulisnya kecil-kecil ya. Sini Amba nggak bisa apa ya Bu? Ini ya, dari sedikit banget ya, sedikit notnya. Iya, hijau. Ya, sedikit kok bisa 1 orang, 2 atau ini. Nah, ini kelas 6 jadi lebihnya sudah ada timnya itu ya. Ini kelas 6 ya. Ya benar. Kelas 6. Ini yang kelas 5. Mau lihat yang itu? Apa punya kelas 4? Kan tidak bisa baca berapa menit. Pakai itu saja. Jadi kunci
Kalimatnya boleh pakai kalimat bahasamu sendiri yang kalian inginkan. Ya, tentang bahasanya makan, jajan, atau mungkin tentang yang lainnya. Satu boleh, lebih dari satu boleh ya. Tidak ada batasan. Nah, satu saja boleh, tapi jangan janjian dengan teman, biar nanti variasi ya, variatif dengan temannya. Nanti satu kelas terbentuk hanya satu kalimat anu kembar kabeh. Ya kurang ini. Sing biasanya gelut, senengane gelut. Nah, mbok kepengin kalau hari Kamis ada acara gelut Bu Guru. Nah. Wong senengane sing ana sing gelut. Oh. Seneng banget kon gelut lho. Ya. Boleh rembukan dengan teman, tapi yang memilih yang beda maksudnya. Kamu nulis ini, aku nulis ini, acak kembar ya. Nah, boleh seperti itu. Biar tidak kembar. Janjian. Iya, tentang pembelajaran yang diinginkan dari Pak Guru, Bu Guru boleh. Tentang keadaan kelasnya, kepengen dihias-hias atau apa boleh. Ya. Tentang tugas-tugas boleh ya, tugas PR, tugas di sekolah ya. Tentang pakaian, tentang kerapian seragam boleh. Yang sudah langsung ditempelkan di bawah tulisan yang sudah tersedia di papan tulis. Ya, tidak usah diberi nama ya, nanti Bu Guru bacakan. Ya, kelas 6 sudah mulai panen ini. Ya. Ya, lanjut. Nempel kan? Apa enggak nempel? Boleh. Satu boleh, lebih dari satu boleh banget. Gratis iki ya, boleh lebih dari satu. 3 boleh. Ada lagi yang belum nempel? Yuk ikut berpendapat. Ini nanti kalian yang melaksanakan. Jangan sampai pendapatmu tidak tertulis. Boleh yang mau nambah minta ke itu sticky note-nya ke temannya. Ya. Oh. Ya. Oke. Ini tadi ada yang habis olahraga ya, jadi belum ganti baju. Sudah semuanya? Iring ya, nggak apa-apa, nanti kan Bu Guru iring kena. Sudah semuanya? Ya. Kalian kelas 6 dulu kalimat dulu. Kelas 5 sabar ya. Ya, berarti sabar berarti. Bukannya di situ kalau mas-mas jadi diwasak dan ya. Nah, yang pertama ini ada usulan ya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, berarti ini menginginkan apa? Kelasnya menjadi bersih. Berarti ini tentang tanggung jawab kebersihan. Yang kedua, bagus ini, menjaga ketenangan kelas. Nah, ini ketenangan bukan tenang yang hiburan, tenang yang dimaksud tenang kondusif, tidak rame. Kemudian menghias kelas, kelasnya kami dihias. Ya, nah ini bisa jadi usulan, boleh. Bagus, ini berarti kerapian dan keindahan kelasnya sama ketenangan. Yang berikutnya mengerjakan PR tepat waktu. Tepat waktu itu ketika mau dicocokkan berarti sudah siap untuk sudah dikerjakan dari rumah ya. Karena PR sendiri singkatan dari apa? Iya, masa harus dikerjakan di sekolah berarti singkatannya PS ya. PlayStation ya. 2, membuang sampah pada tempatnya, berarti kembar. 3, mendengarkan guru saat dijelaskan, berarti tidak ngomong
biar ketenangan kelas terjaga juga. Berarti sama dengan ini. Mendengarkan guru jika sedang menerangkan, sama. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Apa ada yang tidak? Itu piket anak. Wah, siapa gue? Iya. Duduk ya, terus nyok ya. Ini ada yang menginginkan seperti ini, biar adil ya. Sudah dibuat belum jadwalnya? Oh, cantik banget guys. Menjaga kebersihan kelas sama. Menjaga sopan santun kepada bapak ibu guru sehabis jajan. Orang sehabis jajan, sebelum jajan dan seterusnya harus menjaga sopan santun. Malah guru kepengennya anak kelas SD Bular itu kalau ada tamu itu ngangguk senyum syukur, atau pas ada guru masuk atau tamu dinas masuk disalimi. Sekarang kan COVID sudah tidak melarang untuk salaman ya. Nah, salim lagi, budayakan lagi ya. Budaya 5S, singkatan apa 5S? Senyum, sopan, Sapa. senyum, BC, salam, sapa dulu. Senyum salam ya, senyum salam, sapa, sopan, santun. Nah, jadi selain senyum, sudah senyum, ngangguk kayak gini syukur boleh ya, salim syukur salim ya. Jadi dikeroyok pak guru-gurunya, terlihat itu sopan santunnya ya, dibudayakan lagi. Ini banyak banget yang belum seperti itu lagi. Itu menjaga sopan santun. Buang sampah pada tempatnya sama. Laci harus bersih. Wah, ada yang ini lacinya jadi tong sampah. Nih, menjaga ketenangan kelas sama. Mengerjakan PR tepat waktu sama. Mendengarkan guru saat dijelaskan sama. Menjaga sopan santun sama, berarti semuanya. Berangkat tepat waktu. Oh, apa ada yang terlambatan? Ada. Apa? Iya, berarti. Pengerjaan PR tepat waktu. Nah, sudah memakai seragam sesuai jadwal, melaksanakan piket kelas, melaksanakan upacara bendera dan membuang sampah pada tempatnya. Berarti kita rangkum saja dulu di antara yang kembali ini ya. Terbanyak apa ya ini ya? Rata-rata membuang ya. Nah, kita tulis dulu. Pindahkan untuk merangkum kesepakatan kelas yang nanti kalian tuliskan. Apa yang pertama tadi? Membuang sampah pada tempatnya. Ini termasuknya jangan dilaci ya. Berarti apa ada yang membuang dilaci? Membuang sampah pada tempatnya. Pada tempatnya. Nanti kelas 5 jadwalnya. Nanti kelas 6 tinggal gambar, berarti kalau disuruh menjelaskan itu. Yang kedua, selain ini apalagi tadi membuang sampah, terus mengerjakan PR tepat waktu, banyak ini. Oh, berarti tinggal ini dikerjakan. Sudah mau jadi, sudah pesen mengerjakan PR tepat waktu, tinggal kamu sendiri mengerjakan tepat waktu atau tidak. Apalagi yang belum, yang banyak banget gerakan tepat waktu. Nah, ini yang gampang terlambatan. Berangkat tepat waktu. Terus apalagi? Kelas ya, piket. Apa? Menjaga kebersihan kelas pada membuang sampah pada tempatnya ya. Berarti yang piket begitu ya. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Nah, ini yang merasakan kebersihan juga kamu sendiri, melaksanakan piket harian ya, sesuai jadwal. Nah, yang nomor 5, menjaga sopan santun. Menjaga sopan santun kepada semuanya ya, berarti ya warga sekolah ya. Warga sekolah sih terdiri dari apa saja? Guru, simpan guru nanya anak, kepala sekolah, terus
keluarga sekolah. Berarti dengan siswa pun harus menjaga sopan santun ya. Apalagi Bu Guru sering mendengarkan istilah-istilah kebun binatang keluar, istilah preman keluar, istilah tiktokan yang tidak harusnya ditiru keluar di dalam lingkungan kelas ya. Kalau kamu suka TikTok nggak dilarang, tapi kamu saring mana yang kiranya cocok di lidah kamu, cocok di ucapan kalian sebagai pelajar ya. Itu anjing apa? Pusing apa? Nah, itu jangan dipakai di sekolahan ya. Gitu. Jadi nanti menimbulkan akhirnya dengan teman berselisih kalau ada ucapan-ucapan yang menyinggung atau kira-kira kasar bagi orang lain. Tuh ya. Menjaga sopan santun dengan warga sekolah, dengan semua ya. Dengan semua warga sekolah. Terus apa lagi? Mendengarkan ya. Mendengarkan mendengarkan guru saat sedang dijelaskan. Mendengarkan guru, penjelasan guru. Ini bela ya apa? Kalimat tersebut ya, mendengarkan guru saat dijelaskan apa mendengarkan penjelasan guru. Kalimatnya harus dikirim ya. Kalimatnya bagaimana? Mendengarkan guru saat sedang dijelaskan. Nah, terus memakai seragam sesuai jadwal sama menghias kelas sama upacara belum masuk. Menghias kelas ya masuk? Ya. Berarti ini menghias kelas bersama-sama gurunya ya, gurunya apa siswanya dong? Menghias kelas bersama-sama. Berarti kamu nanti meminta dengan guru, minta syukur kamu punya ide nanti Pak Guru sama-sama menghias kelas bersama-sama ya. Satu lagi apa? Tadi memakai seragam sesuai jadwal. Memakai seragam sesuai jadwal. Yang mengikuti upacara bendera mau dimasukkan enggak? Enggak usah. Sekolah sesuai jadwal. Jangan ada yang satu ya, salah kostum. 8 saja cukup ini? Cukup? Ya. Berarti ini kesepakatan kelas 6 ya. Tunggu lagi. Kesepakatan kelas 6. Nanti bawa sendiri atau samping kanan kiri yang buat tanda tangan ya. Kesepakatan kelas 6. Ya. Ikat dulu boleh nanti ganti yang kelas 5. Ya, untuk kelas 5 ini sudah ditulis di tabel semuanya ya. Kita ulas satu persatu. Kelas 5 menjaga kebersihan kelas. Nah, betul. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Apa ada yang tidak piket? Piket semuanya. Apa yang masuk ya? Terus piket sesuai jadwal sama. Menggunakan pakaian sesuai jadwal. Tapi beda. Sudah ada 3 ini ya poin. Terus pengen kelas bersih. Nah, ya berarti menjaga kebersihan sama. Pengen kelasnya bersih. Ya kamu nanti dijaga sendiri, ya piketi sendiri. Kalau ada kotoran apa basah-basah dijempel. Mengerjakan PR tepat waktu. Nah, ini bagus. Juga tanggung jawab. Siswa datang tepat waktu. Berangkatnya tepat waktu. Jangan pulang langsung guru bilang kok. Kalau suka itu pelabuhan nabel orang masuk. Berarti kamu masuk kelasnya juga tidak tepat waktu ya. Nih. Terus melaksanakan piket dengan benar dan bersih. Ya, ada yang piketnya nggak benar dan bersih? Ada kursi di kayak gini. Nah, ini betul diingatkan. Terus masuk tepat waktu. Nah, ini masuk bel tepat
bersihan kelas. 2, apalagi nih? Melaksanakan ya. Piket. Melaksanakan piket. Dengan benar dan bersih ya, anak yang menginginkan benar dan bersih nih ya, dan bersih sesuai jadwal ya. Nih, oh banget sesuai jadwal. Jadi orang salah-salah piketnya. Nih, 3, apalagi berangkat ya, berangkat tepat waktu, berangkat sekolah tepat waktu. Terus apalagi ya? Mengerjakan PR tepat waktu. Ini Bu Iin tinggal memantau besok. Siap. Menginginkan mengerjakan PR tepat waktu. Coba apa benar-benar dikerjakan PR-nya tepat waktu. Terus melaksanakan piket sudah, mendengarkan. Oh, menggunakan pakaian dulu sesuai jadwal. Menggunakan pakaian sesuai jadwal. Nih, pakaian sesuai jadwal. Berarti kalau kamu pas jatahnya apa? Senamnya pakai olahraga ini. Senam olahraga. Terus menggunakan nulis pengen kelas bersih sama satu lagi mendengarkan ibu saat pelajaran. Ini membantu Bu Iin berarti nih, kalau pas itu jangan ngomong sendiri. Mendengarkan guru saat pelajaran. Nah, saat Rani. pelajaran. Orang rumah malah turu belum ya. Aji. Yang positifnya pelajarannya lebih. Sudah semua Pak ya? Ini, tiket sudah semuanya ya. Kelas 5 menginginkan 6 kesepakatan kelas ini ya. Nanti lebih sedikit ini. Tinggal kalian catat. Silakan untuk dikerjakan. Ini untuk spidol besar. Pakai pensil dulu ya, nanti silakan gabung kerjasama. Di garis tepi dulu boleh, di garis ya ini yang Ngumpul sana. nih. Nah, ini buat gambaran. Boleh digabung mejanya kalau guru gambar ini digarisi dulu bawahnya nanti dihapus. Yang kertas sudah ditempel di perekat jane ngerawat ke bawah ini. Nanti bisa sekreatif mungkin nggak apa-apa. Itu jadi kelas 6 kreatif banget. Nanti kalau butuh kertas warna-warni, Bu Guru ambilkan kertas lipat box. Mau dia seperti itu? Iya. Ada. Mana? Jangan dipepet. Bekas kan lah. Jangan tebel-tebel dulu biar bisa. Santai tapi serius. Center
kelas 6 wis pinter lagi ya siang. Anak gue nih yang pinter nulis bakatnya keluarkan, salurkan ke tulis menulis. Nanti suatu saat mau kamu jadi anggota Karang Taruna, kan nanti ada nulis kayak gini. Mas 5 juga ya, 45 kan diarahkan sudah sama. Kreasi, sekreatif mungkin. Ada yang bikin hiasannya. Aku nanti bikin hiasan. Minta itu kertas itu. Iya, disiapin dulu itu pakai kertas itu, ambil kertas. Ambil kertas lipat, sok. Tas lipat satu apa? Satu ya kurang lah. Kelas 5 agama. Ketika kayak papangnya sebar kayak apa? Senam lanjut mending ya beberapa kompetisi pajak. Agama sepisan seminggu sepisan. Iya. Ya, maning apa nambah ketone? Paling ini salah satu tulis ini semuanya biar nanti kalau terhapus besok kita lanjutin lagi habis senam apa ini ditulis semuanya salah satu di kertas kosong dulu apa-apa ya mana lah tertutup ya sedikit aja mbak iya
Datang pakai itu si spidol, Bu. Pakai spidol main keton dadine. Nah, itu. BIin itu khusus untuk bu gurunya. Ya, lainnya sebelahnya. Bebas lah. Bebas. Tanda tangan. Apa? Bu nyurung bisa ngelatih aku. Nyurung bisa ngelatih aku. Iya, sebelah situ. Orat-orat yang penting itu. Ya. Nah, bawahnya namanya Nova. Tuh. Ya, terus Terus nurul. Ya, tanda tanya yang penting undel-undel. Nah, itu tanda bukti kamu setuju. Lanjut, siapa lagi? Ya. Nyung benasal. Iya. Latihan tanda tangan. Bawahnya tulisin namanya. Siapa lagi? Yo. Silaman apa enggak apa-apa? Cincin. Coklat langsung. Siapa lagi? ayo Ran. Rani. Saki kau beri Saki. Apa-apa tangan. Ya, yang penting di itu disambung-sambung aja nggak apa-apa, nama Latin be kena. Ya, siapa lagi? Yang belum? Saki. Aji yang tadi. Mbak. Apa terserah. Ucap kelas 2 be bisa Masih yang belum kurang punya tanda masa. tangan. Asik. Sakit ya. 1 2 3 4 5 6 Zero lu Batma 6 Najah ya. Sipun ya. Ya, terserah. Gimana? Tanda tangan masa belum punya tanda tangan? Bisa tapi lupa, Bu. Sering latihan harus ya. Kalau bisa jangan berubah-ubah, nanti sampai KTP saat pengambilan ijazah, saat kamu ujian kan tanda tangan. Udah berarti semuanya? Ya. Iya. Pakai kas sudah tanda tangan. Lainnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya. Di video bagus kok warnanya. Warnanya kayak semu hijau. Nah, ada yang naik itu buat dimasang. Pocok-pocoknya aja yang di ini. Nih ada yang naruh tuh. Ini posternya diambil. Pasang sana. Ya, tinggal diingat-ingat itu kurang tengah, kurang ke tengah. Ya. Napik no variasi. Yang kemarin udah dimasukin YouTube. Apanya? Yang video kemarin. Ya besok lagi dirangkai sama Bu Guru. Baru 20 menit, harus 1 jam. Belum selesai ini kan tambah 1. Ya cukup. Ya, udah cantik banget ya. 2 menit. Ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Priyanti SPDSD, rekan sejawat dari Ibu Susanti SPDSD selaku CGP Angkatan 7 Kabupaten Banyumas. Setelah mendapatkan diseminasi dan sosialisasi dari Bu Santi tentang budaya positif, saya jadi lebih tahu kalau budaya positif itu dapat ditumbuhkan melalui kesepakatan kelas. Sebelumnya saya hanya membuat aturan tanpa melibatkan siswa yang terkesan mengekang karena isinya hanya hukuman dan larangan. Tetapi setelah mendapatkan diseminasi dan sosialisasi dari Bu Santi, saya dapat membuat kesepakatan kelas dengan benar antara guru dengan siswa. Terima kasih Bu Santi. Saya tunggu materi-materi lainnya dan kami sangat mendukung tentang budaya positif yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.